Saya dari kelompok 2, Program Studi Sastra Indonesia dengan mata kuliah Sejarah Sastra. Di sini kami akan menjelaskan tentang sastra eksperimentasi, dan sebelum kami menjelaskan tentang sastra eksperimentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Aprilia Deli Safira dengan NIM A1J224022, dan ada Zidan Hanif Syahlubis dengan NIM A1J224014, ada Rosa Anggraini dengan NIM A1J224032. Dan yang terakhir ada dengan saya sendiri. Lanjutnya, kami akan menjelaskan tentang sastra eksperimentasi. Apa sih sastra eksperimentasi? Sastra eksperimentasi adalah bentuk sastra yang menekankan pada inovasi dan eksplorasi terhadap konvensi atau norma sastra yang sudah mapan. Dalam sastra ini, pengarang mencoba teknik, gaya, struktur, atau pendekatan baru yang tidak biasa dalam karya mereka. Sejarah sastra eksperimentasi, oke aku jelasin ya. Sejarah sastra eksperimentasi berkembang seiring dengan perubahan zaman, pemikiran dan teknologi. Akar sastra eksperimentasi dapat ditelusuri dalam berbagai periode, terutama saat penulis atau seniman merasa perlu mendobrak tradisi dan menghadirkan sesuatu yang baru. Berikut adalah perkembangan sejarahnya. Baik, kita lanjut ke perkembangan sejarahnya ya. Baik. Oke, kita lanjut ke perkembangan sejarah yang pertama, yaitu sastra eksperimentasi klasik atau disebut pramodernisme. Eksperimentasi dalam sastra sebenarnya sudah muncul sejak masa lalu. Contoh awalnya adalah karya-karya yang mencoba bermain dengan bentuk dan gaya. Contoh pertama adalah karya Metamorphosis dari karya Ovid dan sastra Romawi yang menekankan narasi transformatif. Puisi eksperimentasi berbentuk visual pada masa Yunani kuno, atau puisi konkret di mana teks berbentuk pola tertentu. Dan selanjutnya ada karya The Canterbury Tales, karyanya hasil dari Geoffrey Chaucer yang memadukan berbagai gaya dan bentuk naratif. Dan jadi dua contoh tersebut ya untuk perkembangan sejarah pada sastra eksperimentasi klasik pramodernisme. Oke, jadi contoh kedua itu dari Metamorphosis dan Canterbury Tales, itu dari karya pramodernisasi. Baik, selanjutnya perkembangan sejarah, dan yang kedua adalah sastra eksperimentasi dalam modernisme, akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pada era modernisme, sastra eksperimentasi berkembang besar karena muncul berbagai perubahan sosial, teknologi, dan filsafat. Penulis modernisme bereksperimen gaya bahasa, struktur narasi, dan teknik penulisan. Beberapa ciri khasnya adalah fragmentasi, alur non-linear, dan eksplorasi kesadaran batin. Jadi, di sini ada James Joyce dengan Elias dan Phineas Wake yang mengubah struktur tradisional novel, dan juga Virginia Woolf dengan teknik stream of consciousness dalam novel seperti Mrs. Dalloway. Gerakan Putri May dan The Damas yang mengutamakan kebaruan, kejutan, dan provokasi. Jadi dari contoh ini adalah James Joyce dengan Elias dan Phineas Wake, dialah yang mengubah struktur tradisional novel. Sedangkan Virginia Woolf, dia menggunakan teknik stream of consciousness dalam novelnya, seperti Miss Dalloway. Nah, selanjutnya ada gerakan futurisme dan realisme yang mengutamakan kebaruan, kejutan, dan provokasi. Jadi bisa kita lihat dari ketiga ini dia melakukan perubahan sejarah pada sistem modernisme daripada sastra eksperimentasi. Jadi mereka mengembangkan beberapa itu. Baik, selanjutnya ketiga, sastra eksperimentasi dalam postmodernisme pertengahan abad ke-20 setelah Perang Dunia II, sastra eksperimentasi berkembang lebih luas dengan munculnya postmodernisme yang merubah konsep cerita dan dialog. ironi, Jadi, dan gaya narasi kita lihat yang dari karyanya Samuel Beckett yang dia merubah konsep cerita dan dialog. Ya, dan juga nih di Italo Calvino dalam If on a Winter's Night, A Traveler yang menggunakan struktur cerita bercabang. Berarti itu puisi konkret dan prosa liris. Jadi karya Italo Calvino dalam If on a Winter's Night, A Traveler, dia menggunakan struktur cerita yang bercabang. Jadi yang berbeda dengan Samuel Beckett yang dari Twitter Polodon, dia menggunakan konsep cerita dan dialog. Dia merombaknya. Lanjut ke selanjutnya. Kronologi peristiwa atau fenomena sastra eksperimentasi. Baik, yang pertama adalah dari masa klasik hingga abad pertengahan, yaitu abad ke-15, sebelum abad ke-15. Selanjutnya kita ke masa Renaissance, hingga abad pencerahan dari abad ke-15 sampai ke-18. Selanjutnya kita ke abad ke-19, awal modernisme. Dan keempat, kita lanjut ke awal abad ke-20, era modernisme dari 1900 sampai 1945. Dan kita lanjut lagi ke abad ke-20, yaitu postmodernis, yaitu dari abad 1945 sampai 1950-an. Selanjutnya kita abad ke-21 dari era digital dan multimedia, yaitu dari tahun 2000 sampai sekarang. Tokoh implementasi dari era klasik hingga abad pertengahan, yaitu Simmias of Rhodes dari Yunani kuno, yang gantiannya dengan visual pattern poetry yang menciptakan teks berbentuk objek besar atau kapak pengajaran bagi sebagai bahasa. Nah, jadi Simmias of Rhodes membuat pattern poetry, yaitu teks berbentuk objek besar atau kapak. Selanjutnya ya ada Dante Alighieri di tahun 1295 sampai 1301. Dia membuat The Divine of Comedy. Dante di sini bereksperimen dengan struktur atau mulai dari 5. Itu boleh saja ABA, BCB, itu menggunakan fisika dan kesatuan dengan narasi etik. Selanjutnya, di abad pencerahan hingga abad modernisasi ini ada tokohnya. Ada Lawrence Stern dari tahun 1713 sampai 1768. Karyanya adalah The Life and Opinions of Tristram Shandy dari 1759-1767. Dianggap sangat eksperimental karena narasi non-linear, permainan tipografi dan interaksi langsung dengan pembaca. Sedangkan selanjutnya ada Edgar Allan Poe
dari 1849 sampai 1849, ia melaporkan cerita pendek modern dan penulisan bereksperimen dengan teknik psikologi misteri dalam cerita seperti The Telltale Heart. Perdebatan konflik atau dampak sastra eksperimentasi dalam ranah kesastraan Indonesia. Sastra eksperimentasi dalam ranah kesastraan Indonesia menghadirkan berbagai perdebatan, konflik, dan dampak yang signifikan terhadap perkembangan sastra lokal. Eksperimentasi ini sering kali memicu diskusi hangat antara pendukung inovasi dan pelestari tradisi sastra. Berikut adalah penjelasan mengenai fenomena tersebut. Perdebatan, konflik, atau dampak sastra eksperimentasi dalam ranah kesastraan Indonesia. Perdebatan tentang sastra eksperimentasi di Indonesia. A. Konflik antara tradisi dan inovasi. Pendukung tradisi menilai sastra eksperimental seringkali dianggap terlalu abstrak, rumit, atau bahkan mengabaikan nilai-nilai budaya lokal. Mereka cenderung mempertahankan bentuk konvensional seperti puisi rilis, pantun, dan syair yang dianggap lebih mudah dipahami masyarakat luas. Pendukung eksperimentasi justru menekankan pentingnya inovasi untuk membawa sastra Indonesia ke arah yang lebih relevan dengan dinamika global. Mereka menganggap bahwa pembaruan bentuk dan gaya dapat memperluas cakrawala estetika dan intelektual sastra Indonesia. B. Polemik antara sastra elit dan populer. Sastra eksperimental sering dianggap sebagai karya elit yang hanya dapat diapresiasi oleh kalangan tertentu atau akademisi atau seniman. Kritikus menyatakan bahwa karya eksperimental sulit dipahami oleh masyarakat umum karena menggunakan simbolisme kompleks atau alur non-linear atau teknik avant-garde. C. Debat tentang autentisitas lokal. Beberapa pihak mengkritik sastra eksperimentasi di Indonesia karena menganggap terlalu meniru gerakan eksperimental dari Barat seperti postmodernisme atau surrealisme. Sebaliknya, pendukungnya berargumen bahwa sastra eksperimental Indonesia telah mengadaptasi unsur-unsur lokal seperti tradisi lisan, mitos, dan budaya Nusantara. Konflik yang muncul dalam sejarah sastra Indonesia. A. Periode 1950-an. Polemik angkatan 45 dan angkatan 66, eksperimentasi dalam puisi oleh Chairil Anwar memicu perdebatan besar. Karya-karyanya dianggap mematahkan tradisi puisi lama atau puitisme dengan pendekatan bebas yang individualistis dan ekspresif. Meski dikritik pada awalnya, Chairil Anwar kemudian dianggap pelopor pembaruan puisi Indonesia. Konflik ini berkelanjut ke tahun 1960-an, di mana kelompok sastra yang mendukung eksperimentasi seperti majalah Horizon sering berhadapan dengan sastra realisme sosial yang lebih konvensional dan didukung oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LEKRA. B. 1970-an, gerakan puisi konkret Sutarji Kalsum Bahri dengan manifestonya pada 1973 mendeklarasikan pembebasan kata-kata dalam puisinya menjadi simbol eksperimen estetika. Namun juga menuai kritik karena dianggap terlalu liar dan tidak bermakna. Polemik muncul antara penyair tradisional yang tetap menggunakan bentuk konvensional dengan penyair yang mengadopsi puisi konkret dan simbolisme visual. C. 1990-an, sastra postmodern. Eksperimen prosa postmodern mulai berkembang, misalnya dalam karya Danarto dan Budi Dharma. Namun, gaya penulisan ini sering dianggap terlalu asing oleh pembaca awam karena penuh metafora, absurditas, dan alur non-linear. Penulis seperti Afrizal Malna juga mempopulerkan gaya puisi yang eksperimental, memanfaatkan simbol visual dan menggabungkan elemen urban serta teknologi. Namun, pendekatan ini dianggap sulit diakses oleh khalayak luas. Nah, selanjutnya pandangan kita dalam sastra eksperimentasi. Sastra eksperimentasi adalah salah satu manifestasi kreativitas manusia yang mendorong kemajuan dan pembaruan dalam dunia sastra. Pandangan kita terhadapnya harus mencakup apresiasi terhadap inovasi, tanpa melupakan pentingnya identitas lokal dan kemampuan karya untuk berkomunikasi dengan pembaca. Dengan begitu, sastra eksperimentasi dapat menjadi medium yang inklusif sekaligus relevan di tengah dinamika zaman. Jadi, dari materi yang kita bahas tadi, seharusnya kalian sudah mengertikan tentang apa itu sastra eksperimentasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi yang kita bahas. Jadi, kesimpulannya, eksperimentasi dalam sastra melibatkan penguji teknik dan gaya pencitraan, baik pada bentuk maupun isi. Penulis dapat melakukan eksperimen bentuk dengan memvariasikan struktur cerita, sementara eksperimen isi berfokus pada tema dan detail cerita. Karya yang dianggap inovatif seringkali melampaui teori penulisan yang ada, menciptakan pendekatan baru terhadap tema yang belum banyak dibahas. Eksperimentasi ini penting untuk mengembangkan kreativitas dan memperkaya dunia sastra. Saya tutup pembelajaran kali ini. Saya panjatkan terima kasih untuk Bapak Dwi Raharyoso, SSMA, selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah sastra, dan saya berikan rasa terima kasih kepada Program Studi Sastra Indonesia yang telah membantu menjalankan pembelajaran mata kuliah ini. Dan terima kasih kepada jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi. Terima kasih saya berikan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan yang terutama terima kasih banyak kepada Universitas Jambi. Saya dan teman-teman saya tutup pembelajaran kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.